Perampai dari Ambon, katong berbeda balai pagi hari ini di katong pengacara di Paparisa Perompak pagi hari ini. Dan pagi ini, Pak Saudara, di studio Perompak sudah hadir narasumber kita yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah orang Ambon bilang, yang akan katong bercerita di pagi hari ini terkait dengan perjalanan revitalisasi bahasa daerah Provinsi Maluku tahun 2023. Kita sapa dulu, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau ini, Pak Saudara, ada dari Seram bagian timur, ada dari daerah Aru yang hadir di saat ini sebagai tunas bahasa Provinsi Maluku. Ya, pagi hari ini ada narasumber kita, ada 5. Selamat pagi untuk adik-adik FTBI asal Kabupaten Kepulauan Aru. Selamat pagi kakak. Iya, selamat pagi juga. Nama siapa dulu? Perkenalkan, nama saya Musa Plamajen. Saya berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru. Selamat pagi kakak Susan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Syahban Keliandan. Dari daerah mana nih? Saya berasal dari daerah SBT. Oh, dari SBT. Oke, SBT semangat ya sampai hari ini. Iya, dan narasumber kita yang ketiga ada Pak Saifuddin Umat sebagai guru pendamping asal Kabupaten Seram bagian timur. Selamat pagi. Pagi ya Kak Susan. Iya, Pak Umar. Sehat Pak? Sehat Pagi hari ini. Sehat, alhamdulillah sehat. Iya. Bagaimana kabar SBT? Itu sementara bagus, baik. Aman. Iya, dan narasumber kita yang keempat ada Gerrit Slohi sebagai Duta Bahasa Provinsi Maluku. Selamat pagi, Bu Gerrit. Selamat pagi Kak Susan. Apa kabar pagi hari Baik ini? sekali. Suaranya merdu sekali pagi hari Iya, ini. terima kasih. Ya, dan Pak David Ricci Ricardo SS Beliau selaku KKLP Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra Kantor Bahasa Provinsi Maluku. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi Kak Susan. Iya, semangat ya. Semangat. Gimana kabarnya Kak Susan? Kabar baik juga. Baik. Sebagai KKLP Pelindungan ya. Ya, benar sekali. Untuk kantor bahasa. Ya, jadi KKLP ini adalah KKLP yang mengurusi tentang revitalisasi bahasa daerah ini. Iya. Ya. Yang penting semangat dampingi adik-adik tunas Pasti. bahasa Maluku. Dan harus. Baik, kata langsung saja. Ya. Terkait dengan katong topik pagi hari ini perjalanan revitalisasi bahasa daerah Provinsi Maluku tahun 2023. Dan pagi hari ini katong ke KKLP dulu, Ya. karena KKLP ini merupakan pelindungan dan pemodelan bahasa dan sastra. Ya, Pak Ya. David ya. Ya. Ya, karena yang katong lihat kalau Festival Tunas Bahasa Ibu ini, bahasa ibu ini ya, Pak David. Kalau katong lihat bahasa ibu ini di daerah mana, Pak David? Jadi Festival Tunas Bahasa Ibu ini adalah sebenarnya rangkaian dari kegiatan pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah. Jadi revitalisasi bahasa daerah yang katong lakukan di Maluku melalui Kantor Bahasa Provinsi Maluku tahun 2023 ada 5 kabupaten yang melaksanakannya. Yang pertama adalah Kabupaten Seram bagian timur dengan bahasa daerah bahasa Seran atau Seram. Yang kedua adalah bahasa Tarangan Barat dengan Kabupaten Kepulauan Aru. Yang ketiga adalah bahasa Buru dengan Kabupaten Buru. Yang keempat adalah Kabupaten Maluku Tenggara dengan bahasa K. Dan yang kelima adalah bahasa Yamdena di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tentunya ini adalah rangkaian besar dari pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah yang muaranya nanti akan ada yang namanya pertunjukan besar, yakni Festival Tunas Bahasa Ibu itu, Ibu. Tapi Pak David, dapat ide dari mana kantor bahasa untuk bikin festival ini, Tunas Bahasa Ibu ini? Baik, pertanyaan menarik menurut saya. Jadi begini,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu pada tanggal 22 Februari tahun lalu itu meluncurkan satu program Merdeka Belajar episode ke-17 bertajuk tentang revitalisasi bahasa daerah. Itu langsung kita punya Menteri Pendidikan itu Nadiem Anwar Makarim itu langsung meluncurkan itu. Jadi bagaimana bahasa daerah di Indonesia itu tidak punah sebenarnya. Dilaksanakanlah revitalisasi itu. Bagaimana sesuatu yang tidak populer, sesuatu yang tidak dianggap penting selama ini bahasa daerah itu, bahkan saya dapat informasi kalau menggunakan bahasa daerah di sekolah juga kadang dipukul. Iya. Benar ya Kak Susan ya? Betul. Iya. Nah ini yang menjadi permasalahan orang-orang bahasa. Kalau seperti ini dibiarkan terus-menerus, maka punahlah bahasa daerah kita. Itu sebenarnya Ya, berarti ide besar. kasihan juga ya Pak David ya kalau bahasa daerah katong ini punah. Iya pasti begitu. Punah bahasa daerah, katong kearifan lokal di dalamnya, budaya di dalamnya, apapun yang ada di dalam bahasa itu, maka akan punah. Iya. Kasihan katong pu adik-adik tunas ini pasti dong bahasa-bahasa daerah apalagi masih dari kecil ya. Nah, iya, makanya dikatakan tunas. Artinya tunas ini bagaimana nanti bisa menjadi pohon yang besar, kuat, tangguh, gagah, yang akan berani menyampaikan bahasa daerah dengan gamblang, dengan sangat bangga, Iya. dan itulah inti dari pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah. Bagaimana anak-anak tunas bahasa ibu ini bangga mulai dari saat ini kecil-kecil ini Iya. Kak Susan menggunakan bahasa daerah, dan mungkin kalau Kakak Susan jago menggunakan bahasa Serang atau bahasa Tarangan Barat, mereka bisa berkomunikasi saat ini. Iya. Begitu. Berarti ini adik-adik tunas yang sangat luar biasa. Atau Sangat luar biasa. Sahril. Iya. Sahril Ya. bisa cerita pengalaman Sahril waktu mengikuti revitalisasi bahasa daerah di SBT. Saya senang sekali karena saya sudah dipilih oleh ibu guru dan bapak guru. Saya bisa mendapatkan juara 1 berkat ibu guru dan bapak guru saya. Ibunda dan bapak saya juga senang karena saya sudah mendapatkan juara 1. Juara 1 adik Sahril. Iya. Wih, sangat luar biasa. Belajar dari mana itu Sahril? Saya belajar dari ibu guru dan bapak guru. Ya, berarti ibu guru dan bapak guru yang ada di SBT luar biasa bahasa daerahnya. Luar biasa bahasa daerah, paling pintar kayaknya kan Sahril? Iya. Iya. Kalau ke Musa dulu. Musa bisa cerita sedikit, Musa punya pengalaman. Pengalaman beta waktu beta masuk sekolah, bapak guru bilang hari ini ketong belajar bahasa daerah. Beta juga kaget ibu. Iya. Karena selama ini ketong pernah belajar bahasa daerah. Ada yang pakai bahasa daerah akan dapat pukul dari guru-guru. Bahasa daerah Aru. Iya. Tepatnya bahasa Tarangan Barat. Kak Oh, Susan. bahasa Tarangan Iya. Barat. Kalau menurut kantor bahasa ya. Iya. Sahril. Jadi di Aru itu kan ada beberapa bahasa yang kita revitalisasi tahun ini, bahasa Tarangan Barat itu. Begitu. Iya. Ya. Berarti Musa bisa karena kan di sekolah Musa kan ikut lomba ini revitalisasi bahasa daerah. Iya. Musa bisa bilang beta mau makan pakai bahasa daerah apa? 6. 0,6. Oh, Iya. makan itu 0,6. Iya. Oh, kalau minum Kunungga. oh kununggar. Habis ini kununggar dulu. Halus sekali. Wah, luar biasa. Oke. Iya. Lalu kalau dari Duta Bahasa sendiri bisa cerita pengalaman mungkin sedang berada di daerah-daerah yang sedang melakukan festival tunas bahasa ini. Iya. Oke, jadi saya Duta Bahasa Provinsi yang ditugaskan dari kantor bahasa untuk mengawal revitalisasi bahasa. Ini adalah tahun kedua saya mengawal revitalisasi bahasa, dan tahun ini saya ditempatkan di Kabupaten Kepulauan Aru, dan cukup challenging sekali karena Kabupaten Kepulauan Aru ya dikatakan kepulauan, Iya. berarti sangat banyak tantangan sekali.
tugas kami duta bahasa. Untuk tugas kami yang pertama adalah menjadi fasilitator, menjadi rekan kerja dengan pemerintah daerah untuk bagaimana mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk sekolah-sekolah dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah. Kemudian saya juga cukup kaget ketika turun ke lokasi kami yang cukup Jauh. biasa, jauh sekali. Untuk menjangkau lokasi sekolah Musa saja itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Dari Dobo itu perjalanannya kalau dengan kapal, feri, atau yang biasa disebut dengan misalnya bilang Palembang, itu 6 sampai 12 jam. Itu sampai di pelabuhan pertama. Kemudian naik lagi bilang ke Tinting, itu sekitar 3 jam. Lalu kemudian sampai di pelabuhan kedua, naik trek lagi sekitar 4 jam. Perjalanannya itu tidak ada aspal sama sekali, jalannya hancur sama sekali. Terus penuh genangan dan sabana yang sangat panjang sekali. Baru sampai di sekolahnya Musa. Sabana itu apa kira? Padang sabana, rumput. Rumput. Iya, Rumput. padang sabana. Di sana tuh fun fact-nya, pertama kali seumur hidup saya lihat pelanduk atau kanguru ada di tempatnya Musa. Dan itu luar biasa sekali, dan mereka sangat senang sekali, antusias sekali ketika mau dibilang ada festival, ada revitalisasi bahasa daerah. Nah, itu yang membuat kami terpacu dan semangat. Kami sebagai anak-anak yang tinggal di kota, ketika sampai di sana kita ini sedang ada di dunia mana? Wow, karena pertama listrik tidak ada, jaringan internet sama sekali tidak ada, dan kita benar-benar merasa terisolasi dan wow, ini kita sedang ada di mana. Tapi ketika melihat semangat adik-adik, melihat antusias adik-adik, itu adalah salah satu mood booster kami untuk tetap bekerja dan merevitalisasi bahasa daerah. Iya, tapi Gerets, ceritanya muka biasa tuh jangan Itu terbawa suasana waktu di sana kayaknya. ini perjuangan 7 bulan di Jampang ya, jadi benar-benar menghayati sih. Makanya terbawa sampai di sini. Iya. Gerets, waktu sampai di Dobo, apa yang dilakukan duta bahasa? Iya, yang pertama kami lakukan harus berkoordinasi dengan pemangku kebijakan untuk bagaimana kita melakukan, ada beberapa rangkaian kegiatan di Dobo. Pertama itu kita koordinasi dulu dengan Dinas Pendidikan, dengan Bupati, Wakil Bupati, dan juga jajarannya. Kemudian juga dengan DPRD untuk ada dalam kegiatan training of trainer untuk guru-guru. Jadi sebelum anak-anak ini belajar, ada kegiatan training of trainer untuk guru-guru. Nah, setelah itu ada proses pemantauan dari duta bahasa. Proses pemantauan itu berfungsi untuk melihat progres belajar anak-anak, progres belajar mengajar guru di sekolah, apakah sudah ada sampai di tahapan mana, untuk mempersiapkan anak-anak ke jenjang Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat kabupaten. Dan saat ini tugas duta bahasa sudah mau ada di ujungnya, karena sudah ada pada Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi. Iya. Berarti peran guru pendamping juga sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa sekali. Guru pendamping yang sebenarnya menentukan anak-anak ini bisa atau tidak. Karena dalam proses belajar, guru pendamping itu adalah tonggak yang paling pertama yang membuat anak-anak ini nih ada sampai di sini. Karena tanpa antusias dari guru-guru sendiri, bisa kita tahu saja bahwa guru-guru di daerah terpencil itu punya kesempatan dan juga hak yang tidak sama seperti guru-guru yang ada di kota-kota ini. Jadi wow, luar biasa sekali melihat perjuangannya. Ada satu sekolah yang saya kunjungi dan itu saya sangat amazed sekali. Karena hanya ada satu guru di sekolah itu, dia mengajar kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dia membagi kelas, kemudian mengajar kelas 1, 2, 3. Setelah itu harus pindah lagi ke kelas 4, 5, 6. Wow, sangat luar biasa sekali. Belum lagi ada tugas tambahan untuk mengajar bahasa daerah di luar pembelajaran yang ada di sekolah. Iya, berarti dari pemerintah di Dobo juga pasti sangat senang karena duta bahasa juga sampai di sana, otomatis bisa membantu. Iya, sangat antusias sekali pemerintah daerah, sangat menyambut baik kami duta bahasa karena
sudah dapat membantu mereka, karena bisa dikatakan rekan kerja kami adalah dinas pendidikan, salah satu dinas yang paling sibuk dan banyak sekali program. Jadi kalau Duta Bahasa tidak mengawal, maka kami yakin bahwa proses ini tidak bisa berjalan dengan baik, karena banyak program yang harus diselesaikan, banyak masalah pendidikan yang harus dilihat dan lain-lain. Maka dari itu fokus kami untuk melihat revitalisasi bahasa daerah. Karena di dalam dinas pendidikan itu ada guru bahasa. Kita ke Pak Umar. Pak Umar, sebagai guru pendamping, apa strategi dan metode yang diterapkan dalam proses pembelajaran bahasa daerah waktu di SBT ya Pak Umar ya? Oke, baik Ibu. Metode ataupun pembelajaran yang kami lakukan yaitu setelah kami mengikuti TUT di suatu sekolah, maka kami kembali ke sekolah kami. Kami melakukan pembelajaran. Yang pertama adalah kami harus melatih anak-anak bagaimana cara mengucapkan kata bahasa Indonesia menggunakan bahasa setempat atau bahasa Seram. Terus yang kedua, kami melatih anak-anak untuk bagaimana cara membaca puisi menggunakan bahasa Seram dan mendongeng dan materi-materi lain. Berarti guru juga harus punya kreasi supaya anak-anak tambah pintar Iya, kayak. betul. Ya, bagaimana cara pengimbasan Pak Umar pada guru dan juga masyarakat dalam proses revitalisasi bahasa daerah ini? Kan otomatis bukan saja anak-anak sekolah yang Betul. guru-guru pendamping bantu untuk bahasa daerah ini, pasti ke masyarakat juga. Iya, betul. Setelah kami kembali dari TUT, kami imbaskan kepada guru imbas yang ada di sekolah. Kami membagi kelompok dari 7 mata lomba yang akan dilombakan untuk bisa masing-masing guru menanggapi masing-masing materi yang akan disampaikan. Terus untuk masyarakat, memang mereka ini merupakan hal baru bagi mereka karena selama ini belum ada yang namanya revitalisasi bahasa. Karena kebiasaan mereka dari dulu sampai sekarang itu mereka tidak mau melatih anak-anaknya tentang bahasa. Menurut mereka, kalau memang menggunakan bahasa daerah di sekolah, maka membuat anak itu akan cenderung kurang pintar gitu, kurang pandai berbicara. Jadi selama ini kebiasaan-kebiasaan itu yang masih melekat pada masyarakat. Karena yang kata lihat sekarang ini anak-anak, apalagi yang di kabupaten-kabupaten, banyak yang dong memang ingin pakai bahasa-bahasa lain, kayak bahasa-bahasa yang tren sekarang anak-anak Ya, udah betul. pakai. Salah satu contoh juga bahasa Inggris. Iya. Kan? Kalau orang tua ingin dia mau anak bisa pintar bahasa Inggris, bagaimana guru pendamping lihat hal ini? Bahasa Inggris itu wajib harus dikuasai. Iya. Tapi bahasa daerah juga harus Mesti seimbang. ya harus betul lestarikan akan. Jangan sampai bahasa daerah yang sudah merupakan pesan leluhur akan hilang itu. Iya. Karena pada umumnya anak-anak pada rentang usia 1 sampai 5 sampai 13 tahun ke atas itu mereka tidak lagi menggunakan bahasa daerah. Iya, betul sekali. Karena mungkin Tapi yakin adik-adik tunas ini pasti, karena dong memang duta bahasa dampingi dong terus, otomatis dong pun bahasa daerah itu pasti ada terus. iya betul Ibu, betul. Kalau sekarang sudah bisa berbahasa Ibu. Iya, sudah bisa bahas. Maka tong ke Adik Musa dulu. Adik Musa bisa cerita sedikit par kakak Susan dan semua pendengar RRI Ambon yang ada dengar pagi hari ini. Proses pembelajaran bahasa daerah waktu di sekolah itu bagaimana? Ya, pembelajaran di beta sekolah itu cuma satu guru saja kakak. Satu guru ini jadi bapak guru ini pindah dari kelas 1 ke kelas 2, habis kelas 2 ke kelas 3. Belajar mendongeng dengan bahasa daerah, berpuisi, berpidato, menulis cerpen dalam bahasa daerah. Berarti Musa pun bapak guru itu termasuk pengalaman yang paling luar biasa. Ya, karena bapak guru itu dari daerah saya sendiri. Iya. Kalau ke Saril cerita sedikit dulu. Saya belajar sama ibu guru dan bapak guru saya di sekolah.
Yang belajarkan saya itu cuma satu orang, yaitu bernama Ibu Ani. Saya tinggal tidak jauh dari rumahnya. Saya ingin pergi atau tidak, nanti ibu atau nenek saya nanti marah. Jadi wajib pergi ke Jadi Wajib wajib pergi. mesti ke sekolah. Nah, iya, berarti nenek juga paling luar biasa ya. Sahril pun proses belajar mengajar. Iya. Waktu Sahril ikut festival tunas bahasa dari kantor bahasa tuh ikut lomba apa Sahril? Lomba puisi. Puisi. Oh berarti bisa satu puisi di sini lah ketemu dengar dulu. Bisa. Oke. Oi. Judul apa judul? Pakai bahasa daerah. Iya bahasa Iya, daerah. Bahasa daerah, pakai bahasa daerah. Nugu gurura. Langsung dibaca. Lanjut. Langsung saja. Nugu gurura. Nomo kakuana. Imulia. Kau majar bimbing aku. Tura lamina numu barsisira. Tura sabar. Kau fakaturuk aku nai arti hidupa. Nai arti rukruka. Tura arti wawasana. Nugu gurura. Buat pernah kau moran ku balas numu kalakuana. Numu batas waktu neka paki nai teloka. Kau banyak saltai karena kau cuma membagi numu ilmura nai kami ma. Cuma kau rasa golar-golar nai gilangar kami bisa. Nugu gurura. Kau ira sama tula lampura. Imasir naigaran tura galapa. Kau ira sama tura fakarifi. Irifi nai deka-dekara. Tura kaule fakaturuk aku. Nai lalan masira. Bah nugu butira. Fakaturuk aku. Nai nugu ruk-ruk taira. Soba kau loka nugu gurura. Kaule nugu kapitana. Terima kasih. Wah. Iya, bahasa daerah. Tapi akan mau arti apa? Sepanggas-panggas lah ke penyiar kau. Di bagian awal artinya apa? Tapi ini kasusan ini bahasa Serang atau bahasa Seram yang barusan digunakan sama Sahril. Iya. Silakan. Artinya katakan. Artinya apa Sahril? Guruku jasamu sangatlah mulia. Oh berarti. Bicara tentang guru. Iya, Tentang guru. Iya. Engkau mengajar dan membimbingku dengan tulus dan sabar. Engkau mengajarku tentang arti hidup, tentang arti Pokoknya Tentang guru. pahlawan. Ya, tentang bagaimana jasa guru terhadap Jasa guru, ya. Terima kasih Sahril. Yang penting jaga terus bahasa daerah. Iya. Bahasa daerah SBT. Iya. Iya, pasti Bahasa guru Seram. pendamping di sebelah bangga. Iya, katong ke KKLP dulu. Iya. Kapan pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu Provinsi Maluku tahun 2023 dilakukan nanti, Pak? Iya, terima kasih Kasusan, ini pertanyaan menarik. Dan Katong ajak seluruh masyarakat Maluku, seluruh masyarakat Kota Ambon, kita akan melaksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu Provinsi Maluku tahun 2023 itu tanggal 25 November. Jadi hari Sabtu di lapangan yang berada di tengah Kota Ambon ini, lapangan Merdeka pastinya, dan banyak artis atau penyanyi yang akan nanti hadir dan tampil bersama anak-anak ini. Ada The Cux, nanti itu ada Freshly, juga nanti semua akan hadir untuk di festival ini. Jadi ini adalah, saya pikir bukan penyanyi dan artis-artis itu yang merupakan artis utama di sana. Itu saya harus tekankan.
yang menjadi artis utama di Festival Tunas Bahasa Ibu ini, kita abaikan artisnya. Mohon maaf. Ya. Ini yang perlu kita jelaskan di sini adalah tujuannya Festival Tunas Bahasa Ibu bagaimana adik-adik ini menjadi artisnya. Iya, betul. Bagaimana adik-adik ini kecil-kecil seperti ini bisa membaca puisi dengan bahasa daerah, mungkin Kak Susan terkagum-kagum tadi. Iya. Saya aja merinding begitu. Mungkin seumur si Syahril, saya belum bisa menggunakan bahasa Batak karena saya dari Sumatera mungkin. Iya. Begitu, saya ada proses belajar lagi begitu. Karena memang kalau belajar bahasa daerah itu kan kita dicubitin lah di ini. Nah, ini juga kan menjadi apa ya? Menjadi refleksi buat seluruh orang tua, seluruh guru yang melakukan itu kepada kami begitu. Nah, itu. Jadi, datanglah beramai-ramai ke Lapangan Merdeka hari Sabtu ini, Iya. malam Minggu tepatnya, di Lapangan Merdeka. Ya, bawa seluruh keluarga, pasangan mungkin, Sekalian malam mingguan ya. sekalian malam mingguan di Lapangan Merdeka, bahasa. supaya Iya. lihatlah 5 bahasa ini ditampilkan di tengah kota semegah Lapangan Iya. Merdeka. Pak David, berarti ini 5 bahasa ini 5 kabupaten. 5 kabupaten. Jadi mereka saat ini ada di Hotel Marina saat ini. Mereka dilatih untuk puncaknya tanggal 25 ini. Wah. Mereka ada 70 dari 5 kabupaten ini. Jadi kan juara satunya dari 7 mata lomba. Tingkat SD 7 berarti, SMP 7. 7 tambah 7, 14. Oh. 14 kali 5. Iya. 5 kabupaten, 70 yang Berarti ini diberangkatkan. Pak David cuma tingkat SD sama SMP saja. Iya, tingkat SD dan SMP begitu. Karena mereka lah nanti yang akan menjadi penyebar bahwa pentingnya bahasa daerah begitu. Ya. Berarti Umar sama Musa siap jadi penyebar bahasa daerah di daerah masing-masing. Siap, Wih. siap. Siapnya mesti semangat. Iya, Tongka Duta Bahasa dulu. Gerets, bagaimana antusias adik-adik atau orang tua dan mungkin guru juga ya dalam mengikuti revitalisasi bahasa daerah ini waktu ada di daerah yang Gerets kunjungi. Iya. Untuk bicara antusias, Bapak Ibu masyarakat, Bapak Ibu guru dan juga anak-anak sekalian tuh punya antusias yang sangat besar sekali. Kami itu Duta Bahasa punya tugas di Kabupaten Kepulauan Aru harus mengunjungi 2 kecamatan dengan kurang lebih ada 30 desa yang harus dikunjungi. Ada kurang lebih ada 37 sekolah yang harus kita kunjungi. Di situ di kurang lebih 30 desa itu kami disambut dengan antusias yang sangat luar biasa. Iya. Kami diberikan penyambutan, penghormatan, acara adat dan lain-lain setiap kali kami turun ke sana. Yang pertama, kami sangat merasa dihargai sekali, sangat diberikan merasa di rumah sendiri ketika ada di sana dengan antusias dari Bapak Ibu masyarakat dan juga Bapak Ibu guru, kemudian tua-tua adat dan lain-lain. Kami juga tidak tahu alasan besar mengapa mereka punya antusias sebesar itu. Tapi kami yakin bicara bahasa daerah berarti bicara tentang identitas, bicara tentang harga diri. Iya. Maka dari itu mungkin antusias itu tuh lahir dari orang-orang yang ada di sana. Lalu yang ingin saya sampaikan bahwa antusias ini lahir dari kerinduan orang-orang tua yang memang rindu untuk anak generasi yang baru bisa menggunakan bahasa daerah, karena mau dibilang sudah sangat miris sekali. Iya, betul. Sudah sangat miris sekali ke anak-anak zaman sekarang untuk memperhatikan kembali bahasa daerah. Karena ketika anak-anak seperti ini beta turun di daerah dong kalau pakai bahasa daerah menjadi bahan olok-olokan. Itu satu hal yang paling tabu sekali yang dilakukan kalau misalnya menggunakan bahasa daerah ketika awal-awal kami turun. Tapi berjalannya waktu itu malahan hal yang sangat penting dan harus tiap sore tuh harus belajar dan lain-lain. Jadi di sana tuh kalau di tempat tugas saya punya base camp di Tarangan itu di Jerol. Itu lampunya hanya nyala 12 jam, kalau beruntung baru ada yang nyala malam. Dan biasanya buat api unggun, terus semua anak-anak datang baru duduk belajar bahasa daerah. Padahal dulunya itu sangat dilarang sekali hal-hal yang paling tabu. Aku pakai bahasa daerah. Iya, betul. Bahasa nanti kamu bodoh. Saya boleh pakai bahasa daerah. Itu bahkan dipukul sampai setengah mati anak-anaknya. Jadi bahasa Inggris semua bahasa daerah. Tapi Gerets waktu Gerets sampai di Dobo,
Gara kuasai bahasa daerah Dobo kah belum? Jadi kami duta bahasa tidak sama sekali menguasai bahasa yang ada di sana. Kami juga turun pemikiran masyarakat sama seperti ibu. Tahu saja ketemu orang-orang yang sangat fasih berbahasa Iya. daerah, orang-orang yang jago berbahasa daerah, tapi kami datang dengan kosong sama sekali. Tidak tahu berbahasa daerah. Karena tujuan kami turun untuk mengawal Bapak Ibu sekalian dalam proses belajar bahasa daerah. Kami juga sampai di sana kami belajar. Sampai sekarang ini saya baru bisa memperkenalkan diri saja pakai bahasa daerah. Coba dulu, coba atau dengan Okotom, Gerut Slohi, Akume. Okume kuda mati. Dan hanya itu saja. Tapi kalau ketika orang Mama Piara bilang bicara pakai bahasanya, oh mulai mengerti itu nanti suruh pi mandi sudah pi makan, oh sudah mulai paham. Jadi kalau untuk menentukan itu masih cari lagi tanya dulu. Jadi kalau orang sekitar kata mengerti, Iya. kalau mau bicara langsung belum bisa Tapi duta bahasa itu dipaksa, harus bisa. tidak dipaksa Oh, juga. tidak dipaksa. Kira kantor bahasa paksa, duta bahasanya harus bisa. Tidak, jadi benar. mereka ini ada program yang namanya Kewang Bahasa ya di Iya. Instagram ya. Iya. Eh, Jadi Ya. kami tuh punya program yang namanya, tim kami itu namanya Ikan 9. Iya. Ikan 9 itu terdiri dari 9 duta bahasa Iya. yang ditugaskan dulu di 3 kabupaten, di Aru, bukan di Aru, di Tanimbar, di Buru, sama di Kei. Nah sekarang lalu kami tuh tugas duta bahasa tuh sebenarnya bukan cuma memantau, Iya. kami juga menjadi seleb-talk, selebgram dan lain-lain untuk mempromosikan bahasa daerah lewat video-video kreatif, Ya. postingan-postingan kreatif menggunakan bahasa daerah. Jadi kami juga harus memaksakan diri untuk setidaknya tahu kosakata bahasa daerah, meminta masyarakat untuk menjadi referensi kami untuk konten-konten kami. Seperti itu. Yang penting duta bahasa selalu ada di masyarakat, jadi kebanggaan. Katong pun tanda-tanda yang umum yang ada di kabupaten-kabupaten sana. Oke, katong masih ada deng. Katong pun 5 narasumber di pagi hari ini, Basudara masih di Paparisa Perompak. Tapi katong nikmati dulu yang satu ini.